Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Syarifka Fartuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Ada 2 jenis layanan orientasi. Yang pertama layanan orientasi di sekolah, dan yang kedua layanan orientasi di luar sekolah. Yang kedua adalah layanan informasi. Dalam menjalani kehidupannya, individu juga memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari maupun untuk kehidupannya di masa depan. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari media lisan melalui perorangan, media tertulis dan grafis, melalui sumber formal dan informal, sampai dengan media elektronik melalui sumber teknologi tinggi atau high teknologi. Ada 4 jenis layanan informasi. Yang pertama itu layanan informasi pendidikan, yang kedua informasi pekerjaan atau jabatan, yang ketiga informasi sosial budaya, dan yang keempat informasi diri siswa. Selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Dalam layanan penempatan dan penyaluran ini ada 2 jenis lagi. Yang pertama itu penempatan dan penyaluran siswa di sekolah, yang terdapat 4 jenis di dalam penempatan dan penyaluran siswa di sekolah ini. Yang pertama itu layanan penempatan di dalam kelas, yang kedua penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar, yang ketiga penempatan dan penyaluran ke dalam kegiatan ko atau ekstrakurikuler, yang keempat penempatan dan penyaluran ke jurusan atau program studi. Yang kedua ada selanjutnya tadi yang jenis kedua dari penempatan dan penyaluran lulusan ini, itu penempatan dan penyaluran lulusan. Yang pertama itu penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan lanjutan, dan yang kedua penempatan dan penyaluran ke dalam jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Konseling individual atau perorangan adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seseorang konselor dengan seorang konseli atau klien. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ditujukan pada individu yang normal, yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial, di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Itulah 5 jenis layanan bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.